Halo Zen People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semuanya. Selamat siang teman-teman semua dan selamat datang di kelas kita pada siang hari ini Ngerti Digital. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang sudah memulai puasanya pada hari ini. Gimana nih Zen People kabarnya hari ini? Semoga Zen People semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sebelum kita mulai, rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak saling berkenalan satu sama yang lain. Boleh ya, teman-teman kita ramaikan kolom chatnya. Silahkan teman-teman untuk menuliskan nama teman-teman siapa, kemudian asalnya dari mana aja. Boleh ya, teman-teman untuk diramaikan kolom chatnya. Tujuannya agar kita bisa saling berkenalan satu sama lain atau bahkan bisa saling berkolaborasi bersama. Oke, baik. Silahkan ya teman-teman diramaikan kolom chatnya untuk kita saling perkenalan satu sama yang lainnya. Ibarat sebuah ungkapan, padi digiling menjadi beras, beras dimasak di atas kereta. Mari kita bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Seperti Zen People yang sekarang sedang lakukan, yaitu kembali mengikuti kelas ngerti digital siang hari ini. Di mana ini merupakan salah satu upaya dari kita semua untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi pastinya. Bersama saya, Reski Widyaningsih Kusuma yang akan menemani teman-teman semua 1 jam ke depan. Nah, baik di sini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah menuliskan ya. Ada Kak Rangga dari Tangerang. Halo Kak Rangga. Dan kemudian juga ada teman-teman yang lain. Ada Kak Ari dari Karawang. Halo Kak Ari. Ada juga eh, Laura Benro dari Mandaling, Sumatera Utara. Halo, halo Kak. Halo semuanya. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung ya teman-teman. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang lain, saya belum bisa menyebutkan satu-satu karena waktu kita terbatas. Tapi silakan teman-teman ya untuk tetap dilanjutkan perkenalannya untuk kita bisa saling berkenalan satu sama yang lainnya. Nah, teman-teman semua, sebelum memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang apa sih Kaizen Room ini. Jadi, Kaizen Room ini mengambil kata dari Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Jadi, Kaizen Room merupakan sebuah perusahaan human growth development yang bergerak di bidang training and consulting sejak tahun 2017, di mana Kaizen Room berfokus pada pengembangan kompetensi digital skill, interpersonal skill, dan equality well-being empowerment, guna meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, baik itu di organisasi nasional maupun di multinasional. Nah, salah satu upaya nyata dari Kaizen Room ini apa sih? Yaitu memberikan public event seperti yang sekarang teman-teman ikuti nih, yaitu kelas ngerti digital. Di mana kelas ini nantinya akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan atau mengoptimalkan sebuah aplikasi. Dan juga kita ada kelas public event yang lain seperti kelas Diginomic dan Kaizen Talk, di mana Diginomic membahas tentang strategi manajemen suatu bisnis dan Kaizen Talk membahas tentang sekiranya apa saja sih kemampuan yang kita perlu untuk gunakan semaksimal mungkin di dunia kerja. Misal contoh seperti teknik negosiasi, presentasi, public speaking, dan lainnya. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung. Adapun tema kita pada siang hari ini adalah optimalkan waktu Ramadan dengan aplikasi Qiraah. Nah, teman-teman, aku mau nanya dulu nih. Teman-teman udah tahu belum apa itu aplikasi Qiraah?
Udah pada tahu belum nih, teman-teman aplikasi Qur'an itu apa? Atau mungkin di sini udah ada yang menggunakan, sudah ada yang menjadi usernya, atau belum tahu, belum baik. Nah, teman-teman, aplikasi Qur'an ini merupakan aplikasi belajar ngaji dan Quran yang menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan pastinya lebih menyenangkan. Jadi, aplikasi ini juga menyajikan berbagai macam fitur yang akan membantu kita dalam beribadah, baik itu dalam membaca Al-Quran, jadwal sholat, kemudian hadis, tafsir, dan lainnya. Nah, teman-teman semua, agar kelas kita berjalan lebih lancar, saya akan membacakan terlebih dahulu nih kata tertib yang sekiranya kita semua bisa patuhi bersama. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk menonaktifkan audio selama pemaparan materi berlangsung atau selama teman-teman diperbolehkan untuk bisa open mic-nya. Nah, yang kedua adalah teman-teman boleh banget mengajukan pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung di kolom chat. Namun, pertanyaan teman-teman akan terjawab di sesi tanya jawab. Nah, yang ketiga, teman-teman boleh banget untuk menyalakan kameranya agar kita menciptakan suasana yang lebih interaktif lagi. Baik, teman-teman, itu tadi tata tertib yang sekiranya kita semua bisa patuhi bersama agar mendukung acara ini berlangsung dengan lebih kondusif. Nah, baik teman-teman, pada siang hari ini pastinya kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pastinya, yang pastinya juga keren begitu ya teman-teman, yang akan memaparkan materinya pada siang hari ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan share screen mengenai video singkat narasumber kita hari ini. Nah, teman-teman, itu tadi video singkat dari narasumber kita siang hari ini. Ada Ustadz Syukron Hadi. Nah, beliau ini merupakan tim Muhafiz Qoro'ah. Langsung aja ya teman-teman, kita sapa Ustadz Syukron Hadi. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Ustadz. Alhamdulillah terdengar jelas. Ya. Baik. Ini saya panggilnya Ustadz Syukron, Ustadz Hadi atau gimana ya? Eh, Kalau di sini biasanya panggilannya Syu. Nah, Oh, Syuk. Baik, Syu ada Syu. Ah, baik. Oke, gimana nih kabarnya siang hari ini, Ustadz? Apakah siang hari ini udah mulai puasa atau gimana? Alhamdulillah kabar baik dan kebetulan saya ngikut jadwal pemerintah jadi siang ini belum puasa. Iya. Belum puasa. Baik, saya juga. Berarti sama ya, Ya, Ustadz. Kita mulai puasa sama ya. besok. Iya benar Bang. Baik. Nah, pada siang hari ini tema kita adalah mengoptimalkan waktu Ramadan dengan aplikasi Qoro'ah. Betul ya, Ustadz? Nah, Iya yang betul Bang. saya mau tanya nih, Ustadz. Mungkin apa ya fitur atau apa sih yang ada di aplikasi Qoro'ah ini sehingga dia bisa membantu kita mengoptimalkan ibadah kita nih. Boleh dong Ustadz, di-spill dikit-dikit aja. Oke, jadi memang aplikasi Koroa hadir di tengah eh, apa maraknya startup-startup yang memang berlomba-lomba membuat aplikasi begitu ya. Nah, kita itu hadir dengan segmen dan apa fokus kita untuk mengentaskan buta aksar Quran. Nah, jadi kita hadir utamanya itu sebenarnya belum tentunya ke eh, fitur-fitur yang menarik. Cuman sekarang tuh alhamdulillah sudah banyak sekali fitur dan salah satunya yang menjadi uh, best fitur barangkali di bulan Ramadan menurut saya itu di catatan amal salah satunya ya salah satu ini spill dikit lah nah, Oh itu iya. di, catatan amal di situ kita bisa melihat
amal yaumiyah kita, amal-amal harian. Jadi sehingga di bulan Ramadan yang waktunya hanya terbatas di 1 bulan, gitu, kita bisa lihat nih, oh kemarin ngapain aja nih, gitu. Nah, ada fitur catatan amal, terus fitur yang tentunya mendukung daripada fitur tersebut, kayak zikir harian dan lainnya, banyak banget. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, teman-teman itu tadi spill-spill dikit tentang aplikasi Koroa. Kalau dari spill-spill dari Ustadz tadi, saya juga semakin penasaran nih untuk mau menggunakan aplikasi Koroa. Seperti yang tadi Ustadz Syukron katakan bahwa di salah satu fiturnya adalah catatan amal. Wah, sepertinya sangat menarik ya teman-teman untuk kita bisa diingatkan begitu apa saja sih amalan kita yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi nih karena Zen People pastinya sudah penasaran tentang pembahasan kita pada siang hari ini. Kepada narasumber kita, Ustadz Syukran Hadi, saya persilahkan untuk panggung virtualnya. Terima kasih Kak Rizky Widya telah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Warahmatullah. Kaizen. Eh, Pada siang ini insya Allah kita akan membahas tentang mengoptimalkan waktu Ramadan dengan aplikasi Qur'an. Nah, yang menjadi tanda kutip besar itu Qur'annya. Wah, apa itu Qur'an? Gitu, aplikasi apa? Nah, saya akan sampaikan sekilas mengenai aplikasi Qur'an. Jadi aplikasi Qur'an itu pada mulanya eh, berdirinya itu memang dilatar belakangi oleh beberapa co-founder kita yang memang ingin eh, menebar manfaat gitu. Mereka punya kemampuan untuk ngedevelop sebuah aplikasi gitu. Nah, cuman uh, tidak untuk yang sifatnya seperti mengajar ngaji. Nah, itu belum sampai sana. Nah, karena semangatnya memang dibangun itu semangat kebermanfaatan kita apa ke founder kita itu memang ingin begitu dengan kemampuannya yang ada itu bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak begitu. Tentu yang pada akhirnya bisa menjadi ladang amal untuk uh, tim-tim Qur'an seperti itu. Nah, dibuatlah aplikasi Qur'an yang pada awalnya hanya seperti aplikasi Quran lainnya, yaitu ada Quran, jadwal sholat, lalu jadwal kajian dan lain-lain. Ya masih basic banget lah gitu. Nah, lalu selang beberapa tahun setelahnya, dengan melihat ada penelitian dari IIQ, Institut Ilmu Quran, itu bahwasanya ada sekitar 65% orang Indonesia ternyata itu masih buta aksara Quran. Nah, itu yang menjadi tonggak awal pada akhirnya Quran berfokus pada segmen mengentaskan buta aksara Quran. Nah, hadirlah kemudian fitur-fitur belajar Quran yang menjadi best banget. Kalau tadi best di Ramadan itu catatan amal barangkali untuk mengingatkan kita, tapi best daripada aplikasi Quran sendiri sebenarnya yaitu fitur AI-nya. Nah, jadi Quran itu punya AI yang bisa mendeteksi bacaan Al-Quran kita itu sampai kepada tingkat huruf. Nah, seperti itu. Kalau di aplikasi Quran lainnya yang sudah menggunakan AI juga barangkali uh, ada, tapi mereka belum sampai ke tingkat huruf, masih ke tingkat kata. Nah, Quran yang memang awal, termasuk yang awal menggunakan AI dalam uh, apa pengkoreksian bacaan daripada ini ya santri-santri kita. Jadi user kita itu santri kita namanya. Nah, itu sudah jauh lebih dalam penggunaan AI seperti itu.
Nah, selain AI yang diterapkan di aplikasi Qoroa, kita juga punya yang namanya fitur ini, setor ayat. Nah, itu best banget di fitur setor ayat, yang mana bacaan daripada santri-santri Qoroa yang dikirimkan via aplikasi itu akan dikoreksi langsung oleh muhafiz atau ustadz-ustadznya Qoroa. Nah, di sini ada saya salah satunya, tim daripada muhafiz Qoroa seperti itu. Nah, jadi setelah memang ini ya, tadi setelah masuk ke segmen ini yang fokus mengentaskan buta aksar Quran, nah situlah fitur-fitur yang ini apa yang banyak ini belajar itu makin ditambah, makin ditambah, makin tambah. Dan bahkan ada fitur belajar itu di Qoroa, kita punya 120 materi kurang lebih. Nah, dengan model ada yang video, ada yang tulisan, tapi yang jenisnya swipe card gitu. Dan itu memang kita hadirkan untuk memudahkan sahabat-sahabat Qoroa yang ada di seluruh dunia barangkali, karena memang kita uh, sudah launching global juga di tahun 2023, tahun lalu. Nah, seperti itu. Jadi ada versi Inggris dan sekarang ditambah lagi yang baru, itu ada versi Melayu seperti itu. Nah, itu kemudian apa? Kita hadirkan hal tersebut dengan tujuan bahkan orang yang tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah itu bahkan bisa belajar dari awal seperti itu. Ada videonya dan banyak materi menarik lainnya seperti itu. Nah, itu mengenai fitur-fitur base daripada Quran. Nah, itu sekilas tentang Quran. Nah, kalau mau download, silahkan download di App Store atau Play Store. Itu ada. Nah, seperti itu. Lalu saya lanjutkan, karena materi pada hari ini atau tema pada hari ini itu mengoptimalkan waktu Ramadan dengan aplikasi Quran. Nah, itulah kenapa saya tadi saya katakan fitur Qoro'a yang base banget di Ramadan itu apa gitu. Salah satunya, ini salah satu, saya katakan yaitu catatan amal. Kenapa catatan amal? Nah, catatan amal ini sebenarnya berkaitan dengan habit-habit harian kita, amal kita. Eh, Bagaimana hari ini sholat kita. Nah, itu kan yang tahu kita sendiri tuh. Nah, kita mencatat di situ. Sehingga apa? Pada akhirnya di esok harinya kita bisa melihat, oh kemarin catatannya seperti ini. Hari ini mesti nambah nih. Karena apa? Dalam Islam itu kan kita tahu konsepnya. Eh, yang hari ini sama dengan kemarin, itu rugi. Yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, itu celaka. Dan yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, nah itulah yang orang yang termasuk orang beruntung. Nah, konsep itu kan konsep muhasabah sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam. Nah, konsep muhasabah dalam Islam itu justru uh, melihat daripada hari. Jadi kalau orang kan ada istilahnya, oh, tahun ini mesti lebih baik dari tahun kemarin. Setiap tahun barangkali. Nah, kalau Islam itu lebih merujuk kepada hari. Hari ini mesti lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung begitu. Nah, untuk Ramadan, salah satu best fitur barangkali itu di catatan amal, hingga mengingatkan kita kepada eh, apa-apa yang sudah kita lakukan. Oke, itu mengenai fitur sedikit. Nanti juga saya akan paparkan juga mengenai uh, apa sih yang mesti menjadi prioritas kita di bulan Ramadan. Nah, kita kaji sedikit demi sedikit lah ya.
Ramadan datang itu kan setahun sekali dan 1 bulan dalam 1 tahun. Nah, eh, itu Allah khususkan, Allah ciptakan Ramadan memang bulan untuk hambanya. Jadi itu Allah ciptakan Ramadan memang khusus untuk hambanya. Nah, di situ bulan yang penuh dengan uh, ampunan, keberkahan, dan lain kasih sayang Allah begitu. Nah, saya ada beberapa tips dan amalan pokok tentunya yang mesti kita laksanakan di bulan Ramadan agar Ramadan ini tidak berlalu dengan begitu saja. Jadi menjadi Ramadan yang bermakna, menjadi Ramadan yang berkualitas untuk kita, yang mana ketika kita keluar dari Ramadan ini, bahkan dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Nah, itu kan menjadi impian bagi seluruh umat Islam barangkali ya. Nah, saya sampaikan amal-amal dasar atau pokok daripada Ramadan ini sendiri. Nanti akan kita kaitkan juga bagaimana aplikasi ini bisa membantu tentunya memudahkan kita menjalani Ramadan. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan sholat. Nah, Ramadan meningkatkan sholat. Kenapa meningkatkan sholat? Ya, pertama karena di Ramadan kita tahu bahwa segala amal perbuatan kita itu dilipat gandakan. Nah, yang namanya meningkatkan yaitu menambah. Yang bertambah apa? Nah, kita tidak berbicara salat fardu. Itu kan sudah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Tentu yang ditambah di sini adalah salat sunnah. Yang tadinya hanya salat qobliyah, ba'diyah, atau rawatibnya itu ditambah. Duhanya ditambah, tahajudnya ditambah, dan lain-lain. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran. Nah, interaksi dengan Al-Quran meliputi membaca dan mengkaji Al-Quran. Ah, di sini tentunya akan saya kaitkan dengan Qur'an. Jadi, Qur'an hadir sebagai aplikasi belajar Quran. Nah, kita tahu yang namanya belajar itu kan tidak mengenal umur. Itu sangat umum kita ketahui. Nah, hadirnya Qur'an ini justru kepada orang-orang yang ingin belajar Quran, namun memiliki keterbatasan di waktu, entah itu karena kerjaan. Jadi ingin belajar Quran dengan guru langsung gitu, itu memiliki keterbatasan pada waktu. Apalagi orang-orang yang sudah bekerja di kantor atau di kerjaan lainnya lah, yang memang memakan waktu sehari-harinya itu sudah habis untuk kerja, untuk mencari nafkah. Nah, Quran hadir di situ dengan memudahkan teman-teman atau sahabat-sahabat Quran belajar itu mau kapanpun dan dimanapun. Nah, kapanpun dan dimanapun itu bisa. Nah, dengan fitur-fitur kita tadi ada fitur murojaah. Nah, murojaah ini kita menyetorkan bacaan Quran kita yang langsung dikoreksi oleh AI yang saya sampaikan di awal tadi saya sedikit. Nah, fitur murojaah ini real time dia langsung saat itu. Misal kita baca wadduha. Nah, bacaan Quran kita itu langsung dikoreksi oleh AI. Di mana letak yang masih kurangnya. Jadi itu fitur murojaah itu mengecek kefasihan pelafalan Quran kita. Yang kedua, itu ada fitur setor ayat. Fitur setor ayat. Nah, fitur setor ayat ini sendiri yang seperti saya sampaikan di awal tadi, itu kita menyetorkan bacaan Al-Quran kita dari hasil belajar, yang kita sudah belajar di materi Quran. Nah, itu kita setorkan, yang mana setoran ayat kita itu dikoreksi langsung oleh muhafiz-muhafizahnya Quran dalam rentang waktu 24 jam. Rentang waktu 24 jam sudah terkoreksi. Sehingga tahu, oh kita masih kurang di bagian ini, misal di bagian tajwid, misal di bagian ikhfa, atau di bagian iklab. Nah, mesti kita belajar lagi. Cara belajarnya, selain memang dari
apa setoran kita yang sudah dikoreksi Ustaz, dari koreksi yang Ustazahnya, tentu belajar lagi di materi yang tersedia di aplikasi Quran yang ada 120 materi kurang lebih. Nah, materinya memang sudah disesuaikan bagaimana user-user kita, santri-santri kita itu mudah begitu. Sehingga uh, kalau orang ingin belajar yang talaki begitu yang langsung kepada ustadznya, nah itu sudah sangat terbantu dengan adanya aplikasi Quran seperti itu. Nah, itu mengenai interaksi dengan Al-Quran. Dan selanjutnya amal pokok Ramadan yang tidak boleh tentunya kita lewatkan yaitu infak. Infak, sedekah. Nah, karena memang berbicara tentang infak, tentang sedekah itu pahalanya itu luar biasa. Dalam riwayat, maaf, dalam Al-Quran itu kan 700 kali lipat. 700 kali lipat ya, bukan 700 pahala, tapi 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan, itu kita dilipat gandakan lagi di 10 kali lipat daripada bulan-bulan biasa sebelum Ramadan. Bayangkan. Yang 10 kali lipat ini, pahalanya itu Allah yang bebas Allah mengasihi sebesar apapun. Karena apa? Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita seperti itu. Oke, teman-teman, barangkali akan lanjut sesi pertanyaan. Namun sebelum saya akhiri sesi yang ini, saya mengajak ke teman-teman semua, uh, kenapa nih aplikasi Quora bisa menjadi aplikasi yang memudahkan kita? Tentunya pada poin belajar. Saya akan katakan itu karena memang di situ segmen besar kita belajar Al-Quran. Kalau ditanya mengapa belajar, ya kita tahu semua. Men kharaja fi talabil ilmi wa fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjalan di jalan menuntut ilmu, maka dia berjalan di jalan Allah. Sabilillah. Nah, luar biasanya seorang yang belajar, apalagi kita yang sudah di keadaan sibuk, tapi masih menyempatkan diri untuk belajar. Nah, itu menjadi poin penting. Walaupun belajarnya online, tidak masalah. Nah, aplikasi Quran hadir memudahkan kita untuk itu semua. Kalau ditanya fitur, silakan download dan lihat fitur-fitur lainnya. Banyak banget. Ada doa harian, terus zikir harian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pada akhirnya, uh, catat nih untuk kita semua, uh, agar Ramadan kita kali ini tidak berlalu begitu saja. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita usahakan surga itu dalam tanda kutip. Kita usahakan surga itu seperti itu. Jadi memang mesti kita usahakan belajar Al-Quran. Jangan sampai kelak ketika di akhir hayat kita menyesal karena menyia-nyiakan waktu dengan alasan apa? Oh, saya sibuk, saya sibuk, saya sibuk. Tidak. Bahkan kita tidak pernah absen daripada meninggalkan handphone kita, smartphone kita. Nah, kita punya smartphone, itu gunakanlah dengan yang baik-baik tentunya. Salah satunya apa? Kita perbanyak amal-amal kita, dan kita perbanyak belajar-belajar Quran kita, banyak baca Quran kita dengan Quran. Oke, itu pemaparan singkat dari saya mengenai bagaimana kita mengoptimalkan waktu Ramadan dengan aplikasi Quran. Silahkan di-download dan lihat fitur-fitur di sana. Gunakan fitur-fitur itu untuk kebaikan bersama tentunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ustadz Syukron atas materinya yang sangat luar biasa dan pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, di sini
sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kak Aditya Reksa, yaitu apakah aplikasi ini ada fitur doa zikirnya? Boleh dijawab, Ustaz? Oh iya, eh, terima kasih Kak, Kak siapa tadi? Kak Reski ya? Aditya Reksa. Oh, Aditya. Kak Aditya. Terima kasih Kak Aditya. Jadi aplikasi Quora ada banget fitur doa dan fitur amal lainnya. Zikir harian juga ada banget. Jadi eh, barangkali saya katakan lagi, aplikasi ini memudahkan kita untuk bagaimana Ramadan kali ini dan Ramadan ke depan barangkali itu menjadi Ramadan yang eh, tidak sia-sia begitu. Karena apa? Kita sekarang tidak pernah lepas dari handphone. Gimana Kak? Kira-kira iya kan? Betul, betul, Nah, betul. tidak pernah lepas. Apalagi generasi-generasi kita begitu, Gen Z barangkali atau milenial generasi sebelumnya itu tidak pernah lepas daripada handphone sehariannya. Maka agar manfaat untuk kita gunakan itu dengan sebaiknya. Gitu. Kayak seperti itu. Ada banget. Ya. Wah, jadi bagaimana kita menggunakan handphone ini bukan cuma bersosial media begitu ya Ustadz, tapi bagaimana kita juga Ya. mengoptimalkan ibadah kita dengan handphone kita, teman-teman. Nah, di sini juga ada Kak Maulana yang akan bertanya langsung dengan Ustadz. Baik, silahkan Kak Maulana. Suara saya sudah terdengar belum, Kak? Terdengar. Di sini saya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, apakah aplikasi Quora ini berbayar? Dan untuk yang kedua, apakah aplikasi Quora ini bisa offline atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Kak Maulana. Baik, itu tadi pertanyaannya Ustadz. Apakah aplikasi Qur'an berbayar dan apakah tersedia online atau offline-nya juga? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, aplikasi Quora, sebelumnya terima kasih Kak Maulana sudah menanyakan ini. Baik, Tentunya ini Pak informasi Ustadz. juga teman-teman lainnya. Nah, aplikasi Quora itu eh, fiturnya ada beberapa fitur yang berbayar. Ada beberapa fitur yang berbayar. Namun banyak juga fitur yang tidak berbayar. Banyak. Nah, yang berbayar itu salah satunya yang murojaah tadi yang dikoreksi oleh A, lalu setor ayat dan materi. Nah, ini sifatnya berbayar ya. Kalau ditanya kenapa berbayar, kenapa mesti berbayar gitu kan? Kenapa nggak dakwahnya dakwah Quran ya udah ikhlas lillahi taala gitu. Berbayar tentunya karena kita berada di dunia aplikasi tadi ini yang mungkin developer aplikasi tahu juga ya kita untuk operasional gitu. Untuk sewa apa server dan lain seperti itu. Kalau kalau ditanya kenapa berbayar begitu. Nah, kalau tersedia di versi offline ada, ada. Itu Qurannya ada versi offline-nya. Quran dan fitur-fitur seperti jadwal sholat, nah itu masih tersedia di versi offline. Seperti itu Kak Maulana. Terima kasih, Pak Ustadz, Nah, jawabannya. Iya, sama-sama. baik. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Fani. Kak Fani, kenapa ya saya kalau setoran di Koroa banyak yang salah, tapi kalau setoran via Zoom tidak ada kesalahan. Nah, itu Ustadz pertanyaan dari Kak Fani. Oke, oke. Wah, menarik. Tapi Kak Fani ini santri Koroa yang aktif ikut kajian Koroa di Zoom, begitu ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Fani pertanyaannya. Pertanyaan kenapa kalau setoran di Koroa itu via aplikasi gitu sering salah gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor gitu. Yang pertama bisa jadi karena faktor device kita yang ini ya terkadang di kondisi tertentu suara kita tidak terdengar jelas begitu. Nah itu juga mempengaruhi.
Yang kedua, eh, mungkin juga kalau di Zoom itu kan waktunya sangat terbatas begitu. Nah, sedangkan di aplikasi itu lebih detail begitu, lebih detail. Nah, lebih detail pengkoreksiannya. Sehingga kalau terjadi eh, masih sering terjadi kesalahan, cara mengatasinya dua. Lihat keadaan waktu itu apakah tidak terlalu bising atau memang device kita bermasalah. Kalau tidak masalah itu, maka cara yang kedua, misal kalaulah di bacaan kita masih ada yang kurang, sebagaimana yang dikoreksi ustadz-ustadzanya, maka kita buka lagi materi mengenai kekurangan kita yang masih yang sudah dikoreksi oleh ustadz-ustadzah. Seperti itu. Baik, itu tadi ya Kak Fani, berarti ada dua kemungkinan ya Ustadz. Yang pertama mungkin Ada. bisa jadi ada suara-suara bising pada saat kita setoran hafalan yang mungkin akan mengganggu. Begitu ya Ustadz. Dan yang kedua adalah kita perlu juga lebih mengkoreksi lagi bacaan kita atau belajar lagi. Begitu ya Kak Fani. Dan juga itu menjawab dari pertanyaan Pak Kadarmanto. Dan tapi ini Pak Kadarmanto menambahkan tapi sudah diulang-ulang setor tetap salah versi setorannya. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, ini justru menjadi poin menarik. Terima kasih Pak Germanto ya, Pak ya, Kadarmanto. Pak Germanto ya, sudah menambahkan. Ini tentunya menjadi hal menarik bahwasanya saya katakan ada hadis al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, menarik belajar Al-Quran gini. Eh, Ketika kita salah barangkali masih salah, itu kita mendapat dua kebaikan atau dua pahala. Pahala belajar, yang kita masih belajar. Yang kedua, pahala membaca kita juga dapat. Seperti itu, walaupun masih salah. Eh, Kenapa terus masih salah? Nah, sebenarnya di situ ujian untuk kita mampu nggak kita istiqomah terus menerus begitu. Kita ada beberapa user yang bahkan saya hafal eh, user ini yang luar biasa berprogres gitu. Yang dulunya bacaannya benar-benar banyak salah, huruf-hurufnya, tajwid-tajwidnya. Tapi terus tiap hari nyetor. Dan yang salah tadi dibenerin terus. Karena setiap setoran yang salah itu kan kita contohkan bagaimana penyebutannya Kak ya. Nah, selang beberapa bulan kemudian itu sudah jauh berubah. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi progresnya ada. Jadi untuk sahabat-sahabat Quran yang memang merasa bingung, loh kan kenapa salah terus begitu? Yang udah di store kenapa salah terus? Nah, uh, jangan merasa bingung gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu mungkin ujian untuk kita yang ujian istiqomah yang untuk kita yang sedang belajar seperti itu. Baik, berarti kalau dari aplikasi sendirinya aman ya Ustadz? Maksudnya mungkin dari pertanyaan Pak Kadarmanto mungkin eh, siapa tahu gitu ya dari aplikasinya mungkin agak error, tapi sebenarnya enggak ya Ustadz? Aman ya aplikasinya dari kitanya mungkin ya. Ya, yang memang sering banget uh, mungkin dikeluhkan oleh user barangkali di bagian murojaah atau yang dikoreksi oleh AI. Nah, sebenarnya bukan AI-nya yang salah, bukan AI-nya yang salah karena memang AI-nya kita sesuaikan begitu bagaimana kemudian panjang pendeknya sesuai karena memang AI kita sudah berada pada tahap huruf begitu. Jadi kadang memang di kitanya belum terlalu sesuai gitu. Atau bising di sekitar kita itu mempengaruhi juga kalau AI. Tapi kalau setor ayat, yang bagian setor ayat yang ustadz-ustadzahnya yang mengkoreksi langsung, itu ustadz-ustadzah tentu memahami bagaimana uh, kondisi santri atau karakteristik daripada santri yang kita koreksi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Itu tadi ya Pak Kadarmanto dari jawaban dari Ustadz Syukron Hadi. Nah, teman-teman yang lain yang masih mau bertanya boleh banget
kita masih punya banyak waktu, silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, Pak Ustadz, kalau apa ya, tadi kan Pak Ustadz sudah bilang tentang bagaimana tips agar Ramadan kita bisa lebih berkualitas begitu ya, lebih bermakna. Tadi Iya, sudah iya. dijelaskan bahwa bagaimana kita untuk meningkatkan sholat, bukan hanya sholat fardunya, tapi juga sholat sunnahnya. Nah, yang saya Iya. mau tanyakan ini Ustadz, gimana sih tips membangun kebiasaan yang baik ini di Ramadan? Karena kan apa ya, mungkin biasanya kita kalau udah sibuk, habis sibuk kerja atau apa, biasa rasa malas itu ada aja gitu yang mengganggu kita untuk tadi niatnya udah mau sholat tarawih, tapi jadinya nggak jadi gitu karena malas. Nah, gimana Ustadz untuk kita bisa membangun kebiasaan yang baik ini? Oke, terima kasih. Jadi berbicara tentang bagaimana membangun kebiasaan baik, sebenarnya kalau kita mau langsung kepada poinnya, itu satu doa. Ada satu doa, bagaimana cara membangun kebiasaan baik. Doanya itu Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Iya, satu-satunya cara akhir barangkali membangun kebiasaan baik yang memang mesti kita bangun melalui paksaan. Kita yang tadinya sholat sunnah eh, jarang banget atau bahkan belum pernah, nah itu mesti kita bangun kesadaran, oh aku mesti sholat sunnah nih. Hari ini misal terlaksana, oke. Besok paksakan lagi. Kalau di istilah ininya dari kalau awalnya dipaksa jadi terpaksa. Nah, dari terpaksa ya udahlah, udah terlanjur nih kan gitu kan. Kalau kita udah terpaksa gitu, udah terlanjur bangun juga kan sayang kalau nggak di ini gitu, nggak nggak ngapa-ngapain gitu. Sholat sunnah lah kita. Dari terpaksa menjadi biasa. Dari biasa, karena sudah biasa, jadi terbiasa. Nah, sudah terbiasa nih, oh lama-lama suka ini. Suka, oh mesti gini nih. Karena suka, mau gemar. Suka. Lalu setelah suka, nah itulah kemudian menjadi cinta. Nah, kalau sudah ke tahap cinta terhadap ibadah-ibadah baik atau hal-hal baik yang kita lakukan, ketika kita tidak melakukannya, maka sampai kita kepada simpulan kita akan merasa kurang ketika kita tidak melakukannya. Seperti itu, Kak. Baik, berarti tipsnya yang pertama pastinya kita harus memaksakan diri kita dulu ya Ustadz Ya, untuk betul. membangun kebiasaan baik itu. Nah, ayo teman-teman kita paksa diri kita untuk membangun kebiasaan baik di bulan suci Ramadan ini. Semoga tahun ini, Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Pastinya Hmm. dengan kita juga mengoptimalkan ibadah kita dengan menggunakan aplikasi Qoro'ah. Nah, Ustadz, saya mau memastikan aplikasi Qoro'ah apakah benar ini Ustadz aplikasinya kelihatan nggak? Nggak kelihatan Hmm. ya. Lambangnya warna ungu ya Ustadz aplikasinya, betul. Ya, betul betul. Ya. Nah, ini teman-teman yang mau download boleh di-download bisa di App Store dan juga Play Store. Jadi bisa di Ya. Android dan juga bisa di iPhone. Teman-teman yang mungkin belum tahu ya, itu nanti gambar logonya warna ungu ya Ustadz. Saya juga baru download nih tadi karena penasaran dengan AI-nya. Kayaknya akan sangat membantu kita ya teman-teman untuk bisa belajar mengaji. Nah, Pak Ustadz saya mau tanya lagi nih. Teman-teman yang masih Wow. mau bertanya boleh ya di kolom chat. Saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Ah, kenapa ya Pak Ustadz kalau semakin berumur gitu ya, menghafal itu semakin susah ya? Oh iya iya iya. Eh, Menarik pertanyaannya, kenapa semakin kita berumur untuk menghafal itu semakin susah gitu kan? Nah, sebenarnya bukan
kemunduran kita dalam mengolah pikir kita dari pertanyaan ini. Tapi sebenarnya kita itu banyak sekali terdistract dengan kehidupan dunia begitu. Jadi fokus kita itu menjadi sulit begitu kan. Kalau saya cerita dikit, dulu waktu SMP saya itu kebetulan tinggal di rumah tahfidz begitu, yang memang di situ kan khusus begitu. Kita sekolahnya tetap keluar, nah di situ kita menghafal. Nah saat saat di rumah tahfidz ya karena memang fokus kita di hafalan, belajar-belajar yang lainnya juga, itu emang mudah banget gitu kalau ngafal gitu. Sangat mudah gitu, cepat dan masih muda juga tentunya di waktu itu kan. Beda. Nah kalau berbicara sekarang, misal kita mau ngafalin doa nih, berasa juga sebenarnya mengalami kesulitan. Cuman kesulitan-kesulitan itu ya salah satunya why-nya itu karena ini kita tuh udah banyak banget ke distract sama urusan-urusan hidup tentunya. Jadi seperti itu kan. Nah, gimana cara mengembalikannya? Mengembalikannya tentu memang tadi balik ke tadi yang memang harus kita paksakan, harus mampu, harus istiqomah begitu. Baik, berarti bukan tentang masalah umur ya Ustadz, tapi bagaimana kita mau fokus untuk belajar dan menciptakan lingkungan agar mendukung kita bisa semangat untuk belajar Al-Quran ya Ustadz. Iya, betul banget. Iya, baik. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Fani Mulia. Apakah ada dalil mengenai sholat tahajud setelah sholat tarawih? Nah, itu Salat pertanyaan tahajud. berikutnya. Ya. Salat tahajud setelah salat tarawih. Nah, sebenarnya secara khusus barangkali tidak ada kalau secara khusus, tapi dalil itu bisa ditarik dari Al-Quran. Nah, kita tahu kan kalau salat tahajud itu masuk kepada qiyamul lail, salat-salat qiyamul lail begitu. Nah, qiyamul lail itu kan kapan waktunya? Waktu qiyamul lail itu ya setelah salat Isya. Ya. Nah, terkait apakah sah salat tahajud dilaksanakan sebelum tidur begitu. Nah, ulama juga berbeda pandangan mengenai hal ini. Nah, pandangan yang banyak di ulama tetap sah. Nah, cuman memang lebih afdol, lebih bagus lagi kalau kita udah ada tidur gitu, terus bangun tahajud seperti itu. Itu lebih afdol lagi, lebih bagus. Tapi kalaupun memang kan ada orang yang susah tidur malam begitu, ya udah tahajud aja nggak apa-apa. Tetap terhitung tahajud, insya Allah. Seperti itu, Allah alam. Baik, itu tadi ya Kak Fani, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada dari Kak Alfian. Pertanyaannya, apakah di aplikasi Koroa ada fitur live kajian Ramadan? Live kajian Ramadan. Nah, kalau di aplikasinya langsung, kita tidak ada fitur live, namun di sosial media kita ada seperti TikTok. Nah, kalau TikTok itu di luar Ramadan pun kita tetap aktif. Di satu pekan itu ada 3 kali, di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Itu waktunya jam 10.30 WIB Indonesia Barat. Seperti itu. Kita live belajar ngaji, belajar tajwid, terus kajian-kajian sejarah barangkali. Seperti itu. Silakan gabung nanti di TikToknya Koroa atau informasi atau konten-konten tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tentang unik-uniknya yang ada di Al-Quran itu banyak di Instagramnya Koroa. Nah, kalau untuk kajian live itu kita TikTok kebetulan seperti itu. Terima kasih. Untuk nama TikToknya sendiri apa Kak? Ini Ustadz, biar kita bisa share ke teman-teman. Oh iya, Koroa Indonesia. Koroah Indonesia ya teman-teman. Jadi boleh di searching dan diikuti.
Silahkan teman-teman nanti join live-nya setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, setiap pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Betul ya Ustadz? Ya betul banget. Jadi Nah, kemarin nih ada kejadian lucu nih hari Jumat kemarin. Jadi pas live di hari Jumat itu kan, ada yang masuk ke kita. Mungkin di ini ya zona waktu yang berbeda gitu, teman-teman Koroa di zona waktu yang berbeda. Nanya, nggak sholat Ustaz? Gitu. Awalnya belum kepikiran gitu. Aneh pertanyaan gitu. Cuman ingat, ya Allah, oh iya, baru ingat. Oh di sini waktu Indonesia Barat gitu, waktu sholatnya belum masuk gitu. oh Jadi iya, teman-teman yang di luar waktu Indonesia Barat, ya menyesuaikanlah begitu. Seperti itu. baik. Ya, Jadwal dan linknya di-share. Nanti ada di TikToknya ya Ustadz? Akan ada. ada sih. Jadi silahkan Ya, di-follow saja Pak Kadarmanto. Ada di TikToknya Qaraah Indonesia. Akan disiarkan secara langsung dan akan ada jadwalnya juga di sana. Jadi boleh banget untuk di-follow TikTok maupun Instagramnya. Dan juga boleh di-follow Instagramnya Ustadz Syukron Hadi. Ada di situ. Syukron SYKRN_H. Nah, itu teman-teman boleh silahkan untuk di-follow agar teman-teman tidak ketinggalan nih live-nya. Nah, baik teman-teman coba diketika. Oh, oke. Tulisannya karo koroah. Tulisan ininya namanya gimana Ustaz? Boleh dibantu? Q, Ya. A, Oh, langsung Indonesia. ya Quran Indonesia. Quran Indonesia. Qurannya ada tanda petik Quran Indonesia. Oke. Ada. Oh, itu sudah dikirimkan oleh admin kami @karoa.id. Nah, teman-teman silahkan di-follow ya untuk mendapatkan jadwal live selama Ramadan. Ini TikTok atau apa ya, Kak? Ini TikTok, TikTok ya. TikTok iya, Instagram juga iya ya, Ustadz. Instagram juga ya. Iya. Silahkan, Instagram iya, TikTok juga iya. Silahkan Nah, teman-teman kalau bisa di-follow. untuk live itu memang kita fokus di TikTok sebenarnya seperti itu. Kalau khusus live-nya ya, Ustadz lebih fokus ke TikTok. Oke. Ya, karena lebih mudah berinteraksi kalau TikTok Kak ya. Oh, baik. Nah, teman-teman yang mau live, join di live-nya, maksud saya, silahkan untuk di-follow TikToknya @koroa.id. Di situ, teman-teman akan bisa join setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa waktunya pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa ya, teman-teman. Nah, di sini kita masih punya waktu nih. 5 menit, apakah ada yang masih mau bertanya nih teman-teman? Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh banget nih teman-teman untuk dilempar pertanyaannya ke kolom chat atau mungkin mau bertanya langsung ke Ustadz, silahkan. Silahkan untuk open mic-nya. Nah, Ustadz saya tadi penasaran dengan AI-nya. Berarti nanti kalau kita belajar Al-Quran begitu ya, saat kita melafalkan, kemudian nanti akan diperbaiki begitu ya, secara langsung oleh AI-nya, akan dibantu. Oh iya, kalau AI itu hanya mengkoreksi sifatnya. Hmm. Mengkoreksi, jadi misalnya di apa di huruf apa kita di ayat itu yang masih kurang gitu. Nah, itu langsung. Nah, kalau yang ini apa mengajarkan, nah itu ke ustadz-ustadznya di fitur setel ayat seperti itu. Oh, oke baik. Berarti AI-nya ini nandain yang mana yang kurang tepat begitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya Iya, sama ustadznya gitu ya. iya. Oh, oke. AI-nya itu mengecek kefasihan, sudah fasih belum kita di ayat ini, misal. Nah, kalau untuk belajar, kita pengen tahu nih yang mana contoh yang tepat itu dari pelafalan itu, maka itu di fitur setel ayat, yaitu ustadz-ustadzahnya yang langsung koreksi seperti itu.
Kalau saya pribadi begitu ya Ustadz, mendengar ada fitur AI ini akan sangat membantu begitu untuk kita yang mau belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi waktu kita terbatas begitu. Jadi teman-teman Iya, bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan handphone kita. Wah, menarik sekali nih. Saya udah download nih Ustadz. Saya langsung download nih aplikasinya. Teman-teman boleh nih langsung download aja nih aplikasinya agar membantu kita untuk lebih optimal lagi dalam Ramadan kita tahun ini. Nah, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah teman-teman Zen People semua sudah berikan. Terima kasih banyak Ustadz. Nah, teman-teman semua, tidak terasa nih, sudah kurang lebih 1 jam kita bersama. Di kolom chat sudah dikirimkan untuk link form absensinya. Silahkan teman-teman untuk diisi ya form absensinya agar mendapatkan sertifikat dan juga uh, rekaman dari materi kita pada siang hari ini. Nah, untuk Ustadz Syukron Hadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas materinya dan ya. sembari izin untuk merangkum sedikit atas apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Syukron, di mana aplikasi Qoro'ah ini adalah aplikasi yang sekiranya kita semua bisa gunakan bersama untuk membantu kita mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena di aplikasi ini ada berbagai macam fitur dari Al-Quran dan juga ada jadwal sholatnya. Bahkan bukan cuma itu teman-teman. Di sana juga ada fitur AI yang akan membantu kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kita akan dibantu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selain itu, juga ada sosial media dari Qoro'ah Indonesia ini yang dimana setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat akan mengadakan live yang teman-teman boleh banget ikuti dan di situ kita akan belajar lagi tentang Al-Quran maupun sejarah-sejarah Islam lainnya sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan oleh Qoro'ah Indonesia. Nah, tadi juga Ustadz Syukron menyampaikan tips Ramadan agar Ramadan tahun ini bisa lebih bermakna, di mana kita semua bisa lebih mengoptimalkan lagi nih sholat kita, bukan hanya sholat wajib ya teman-teman, tapi juga kita berusaha untuk sholat sunnah begitu, seperti yang Ustadz Syukron katakan bahwa kita sama-sama mengusahakan surga itu. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit ringkasan rangkuman dari pemaparan materi kita siang hari ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi form absensinya yang telah dikirimkan tim panitia di kolom chat. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Sekaligus saya mau meminta nih kepada teman-teman semua untuk open kameranya. Boleh dong teman-teman open kameranya agar kita berfoto bersama narasumber kita. Boleh ya teman-teman untuk di open kameranya. Ayo teman-teman kita. Nah, tuh pada halo Pak Kadarmanto tuh udah open kameranya. Kak Maulana, Kak Alfian, ayo Kak Rahmatul Husna juga boleh di open kameranya. Agar kita sama-sama meninggalkan jejak digital yang positif. Nah, yuk kita ambil gambar dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Boleh dibantu ya tim panitia untuk mengambil gambar. Silahkan diekspresikan saja gayanya seperti apa. Boleh ya teman-teman, kita ambil gambar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Wah, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya siang hari ini sudah mengikuti kelas kita walaupun siang-siang begitu ya panas atau mungkin waktunya tidur siang tapi teman-teman semua semangat untuk terus belajar dan mau mengejar ilmu. Nah, teman-teman semua bisa banget untuk follow Instagramnya @kaizenroom agar tidak ketinggalan dengan kelas-kelas kita selanjutnya. Dan juga teman-teman boleh silahkan di-review kelas kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung dan selamat menjalankan ibadah puasa
semoga puasa kita di Ramadan tahun ini bisa lebih baik lagi daripada Ramadan tahun sebelumnya. Dan saya memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada perkataan maupun perilaku saya yang kurang menyenangkan. Saya Reski Widyaningsih Kusuma pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di kelas Ngerti Digital berikutnya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.